menurut saya itu logika yang keliru. Nah, sebetulnya proses kita mengekspresikan aspirasi publik itu kan sebagai satu ekspresi untuk menuntut tanggung jawab. Bahwa dia seorang presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh rakyat 58% itu. Ya. Meskipun rakyat Indonesia lebih banyak yang tidak memilih mereka sebetulnya kan. Iya. Dari Kan jumlah penduduk 90-an juta kan. Ya, Jumlah penduduk kita 224 juta lebih ya, kurang lebih. Jadi menurut saya pelaporan itu adalah jalan yang keliru. Pertama, bertentangan dengan prinsip negara demokrasi. Di mana negara demokrasi memberi ruang pada kebebasan sipil. Bahkan juga dijamin oleh konstitusi kan, Undang-Undang 45 pasal 28 itu. Bahkan pelaporan terhadap saya, terhadap Bung Saiful Mujani, Islah Bahrawi dan lain-lain itu akan memperburuk demokrasi, memperburuk kualitas demokrasi kita, memperburuk kuantitas demokrasi kita. Dan saya prediksi indeks demokrasi kita tahun 2026 ini anjlok. Pertama ada banyak pembungkaman, kedua ada penyiraman air keras, ya kan? Lalu ada pelaporan-pelaporan semacam ini. Nah, kalau demokrasi indeksnya buruk, itu dipastikan ekonomi kita akan memburuk. Linear ya? Iya, linear. Itu bahkan nanti berpengaruh pada pendapatan PDB domestik kita, brutonya kita. Karena ada riset yang dilakukan oleh Daron Moglu ya, itu seorang ekonom Amerika yang keturunan Armenia dan menikah dengan salah satu tokoh perumahan penting dari Turki. Dia meneliti 60 tahun korelasi antara demokrasi dengan ekonomi. Dia sebutkan sumbangan besar dari demokrasi pada naiknya PDB itu lebih dari 20%. Jadi artinya negara-negara demokrasi yang berkualitas itu akan menyumbang ekonomi sangat signifikan, sangat besar untuk menaikkan tingkat produktivitas, PDB dan lain-lain itu. Bahkan angka pertumbuhan ekonomi kita bisa naik dengan signifikan, dengan kuantitas dan kualitas yang bagus begitu. Jadi pelaporan-pelaporan itu justru memperburuk citra Indonesia di mata dunia. Dan itu merugikan sistem demokrasi kita. Tapi kalau mereka masih memilih jalan itu, ya kita sih nggak pernah takut ya, Bung Indra ya. Untuk kan ini mengatakan sesuatu yang benar secara akademik. Dan ini berpendapat. Ya, apalagi kita dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45, ya kan, dilindungi oleh undang-undang. Bahkan putusan MK juga sudah clear dalam soal produk jurnalistik kan gitu. Jadi menurut saya ya kita sih tenang aja tapi kita juga tetap waspada gitu kan. Kita tenang, waspada dan tidak perlu takut berlebihan juga bahwa inilah konsekuensi dari seorang yang siapapun yang mau mengatakan kebenaran selalu ada resiko yang harus dia tanggung kan itu. Artinya yang kita harus tegaskan lagi bahwa ini adalah bukan keberanian moral, tapi keberanian akademik. Bahwa seorang akademisi harus berani menyampaikan pendapatnya, karena kalau tidak, dia akan menolak kehadirannya sebagai seorang akademisi sendiri kan? Betul. Kan, eksistensi dirinya kan? Betul. Akademisi itu kan adalah individu